Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Jumpa lagi dengan saya Satya Puryo, calon guru penggerak angkatan 11 dari SDN 39 Mulundalangi, Kota Gorontalo. Saya perkenalkan, ini adalah fasilitator saya, yaitu Bapak Adi Apriyadi Adiansyah dan juga Ibu Vidya Sulaiman sebagai pengajar praktik. Dalam video kali ini saya akan memaparkan materi tentang koneksi antar materi, yaitu modul 2.1 tentang pembelajaran berdiferensiasi. Dalam pembelajaran berdiferensiasi ada sebuah quotes, yaitu yang dipaparkan oleh Arthur Alfredege. Semua pengetahuan terhubung ke semua pengetahuan lainnya, yang digunakan adalah membuat koneksi. Nah, dalam modul kali ini saya akan memaparkan tentang pembelajaran diferensiasi. Apa itu pembelajaran berdiferensiasi? Pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha guru dalam menyesuaikan pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar murid. Nah, kenapa? Karena setiap anak itu unik. Mereka punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Begitu pula dengan minat, gaya belajar, kebiasaan, pola pikir, kemampuan literasi, dan lain-lain. Pasti berbeda kan? Nah, disinilah diperlukan usaha guru untuk dapat memenuhi kebutuhan belajar murid yang berbeda-beda agar mereka dapat merasa nyaman saat belajar di kelas dan tentunya tujuan pembelajaran dapat tercapai. Nah, bagaimana cara untuk dapat melakukan pembelajaran diferensiasi di kelas? Nah, agar dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi di kelas, guru harus, yang pertama yang harus guru lakukan yaitu memahami tujuan pembelajaran, kemudian mengetahui dan merespon kebutuhan belajar murid, yang ketiga menciptakan lingkungan belajar murid yang mengundang murid untuk belajar, yang keempat melakukan manajemen kelas yang efektif, dan yang kelima yaitu melakukan penilaian kelas yang berkelanjutan. Nah, berkaitan dengan kebutuhan belajar murid, guru harus memahami 3 aspek, yaitu kesiapan belajar murid atau readiness, kemudian minat belajar murid, dan profil belajar murid. Nah, kesiapan belajar murid atau readiness, di mana itu mengharuskan guru untuk menilai pengetahuan awal dan menentukan apa yang telah murid ketahui dan di mana murid berada. Kemudian minat belajar murid. Minat setiap anak pasti berbeda. Minat adalah salah satu motivator penting bagi murid untuk terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Kemudian profil belajar murid. Nah, profil belajar murid ini pasti berbeda. Itu dari aspek lingkungan, budaya, gaya belajar, maupun kecerdasan manajemen. Nah, strategi untuk pembelajaran berdiferensiasi ini yaitu diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Nah, strategi untuk pembelajaran diferensiasi konten yaitu berkaitan dengan apa yang kita ajarkan, seperti materi, konsep, atau keterampilan yang perlu dipelajari berdasarkan kurikulum. Hal ini bisa dilakukan dengan membedakan pengorganisasian atau format penyampaian dapat mengubah dan menurunkan standar kurikulum. Kemudian diferensiasi proses, kegiatan yang memungkinkan murid berlatih dan memahami atau memaknai konten dengan cara membedakan proses yang harus dijalani oleh murid. Kemudian diferensiasi proses. Nah, bukti yang menunjukkan apa yang murid telah pahami dengan cara membedakan dan memodifikasi produk sebagai hasil belajar murid, hasil latihan, dan penyerapan apa yang telah dipelajari. Nah, kita tiba dalam pembahasan keterkaitan antara modul 2.1 dan dengan pembelajaran diferensiasi. Nah, apa keterkaitan antara modul 1.1 dengan modul 2.1? Untuk dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi, maka guru harus berusaha memenuhi kebutuhan belajar murid sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman berdasarkan filosofi Ki Hajar Dewantara. Kemudian modul 1.2 dan modul 2.1 kaitannya itu dalam melakukan pembelajaran berdiferensiasi, maka guru harus berpihak kepada murid, reflektif, kolaboratif, mandiri, inovatif, dan dengan demikian guru dapat mewujudkan kepemimpinan murid dengan menuntun murid ketika belajar. Hal ini sesuai dengan nilai dan peran guru penggerak. Kemudian kaitan antara modul 1.3 dan modul 2.1. Nah, pembelajaran berdiferensiasi dapat menjadi salah satu strategi untuk mewujudkan visi guru penggerak yang berpihak kepada murid. Kemudian kaitan antara modul 1.4 dan modul 2.1 yaitu dalam pembelajaran berdiferensiasi ini antara guru dan murid harus ada kesepakatan kelas terlebih dahulu agar proses pembelajaran dalam kelas dapat berjalan dengan baik sesuai dengan nilai-nilai budaya positif. Sekian pemaparan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam